terus 25 biji kacang merah yang mau direndam selanjutnya kan. Nah jadi kalian rendamlah 30 biji kacang merah di dalam air, rendam seperti biasa. Nah karena kalian itu ini setiap orang kan gimana ya, beda-beda ininya kan, beda-beda kacang merahnya, ada yang beli di toko A, ada yang beli di toko B. Jadi nanti pas ngerendamnya kan yang dibutuhin itu 30, tapi yang kalian rendam itu lebih dari 30. Nah biar nanti kalau misalnya kalian mau cek embrionya itu kalian bisa ambil dari yang lebih tadi. Nah misalnya contohnya gini ya, anggaplah ini sudah direndam, nanti silakan cari di internet. Kalaupun dia karena kemarin kejadiannya kayak kalian kacang merahnya ada yang lama keluar itunya kan, jadi nanti cari di internet berapa lama waktu merendamnya. Nah tapi kalau misalnya dia belum keluar, itu caranya ngelihatnya gini, yang di cara kerja pertama tadi kan katanya buka daun lembah, buka pecahin kacang merahnya, terus ukur daun embrionya. Nah daun embrio itu gimana, kayak ini nih caranya. Oh ya, ini daun embrionya, artinya dia belum keluar tapi dia sudah ada di dalam biji. Nah jadi nanti misalnya ini udah kalian rendam, misalnya udah 1 hari. Nah kalian ambil salah satu bijinya itu, kalian kalau dibilang di buku panduan itu kan digeprek. Nah ini jangan digeprek, kalian bagi 2. Maksudnya misalnya kayak kalau kalian susah nanti pakai pisau atau kayak gimana nanti, tapi kalau misalnya udah direndam dia lebih lunak. Pokoknya nanti bagi 2 ininya, potong jadi seperti ini. Nah nanti daun yang telah keluar ini itu yang diukur. Daun yang diukur ini seperti yang di pengamatan seperti yang di modul praktikum tadi sebanyak 5 biji. Misalnya kalian buka kan, oh belum muncul, berarti tunggu lagi sampai besokannya. Kalau besokannya udah muncul, ukur daunnya itu yang muncul itu berapa panjang. Dia itu sampai 5 biji yang diukur. Ambillah misalnya 5 biji, itu kan 2, 3, 5. Nah sisanya itu yang ada di baskom ini usahakanlah itu lebih kurang sebanyak 25 biji. Nah 25 biji ini yang sudah direndam dan sudah keluar tadi daun lembaganya, kecuali yang ini ya, yang ini kan kalian mau pecahin, mau diukur. Nah kalau sudah diukur nanti dicatat. Nah sisa yang ini kalian sediain baskom lagi, terus kalian isi dengan topsoil. Topsoil itu tanah bagian atas, tapi nggak mesti topsoil sih. Kalau misalnya kalian punya tanah hitam, tanah bakaran di rumah, terus tanah kayak gini lah, tanah humus kayak gitu, itu ambil taruh di dalam baskomnya. Ini kira-kira ukuran 55 cm itu, ukuran 55 cm. Baru nanti yang sudah direndam silakan taruh di baskom. Coba di pause dulu, kakak mau ini contoh aja, maksudnya ini cuman sekedar bahan contoh. Kalau ini nggak sampai 5 cm, nanti buatlah dia sekitar 55 cm di dalam baskom itu. Jangan ada ininya, sampahnya, dan jangan ada yang misalnya kayak tanahnya berbutir kayak ini, tanahnya harus hancur. Maksudnya kayak kalian kalau pernah lihat pembibitan, nah itu kan tanah bibitan itu kan dia gembur semua, jadi jangan ada ya sampah-sampahnya. Terus jangan ada yang menggumpal, diratain dulu. Setelah itu tanahnya dipercik dengan air sampai tanahnya lembab. Nah jadi jangan dia menggenang, jangan terlalu kering, intinya dia lembab. Nah setelah itu misalnya ini biji yang sudah direndam, kalian taruhnya itu agak berjarak kayak gitu ya, biar nanti pas dia tumbuh daunnya nggak tumpang tindih. Nah usahakan 25 itu muat, tapi kalau nggak muat bisa ditaruh di baskom yang lain. Yang penting pada saat kalian menanam itu di hari yang sama kayak gitu. Nah ini ditutup
ditutup tipis saja kayak gitu. Maksudnya jangan, misalnya kalau 5 cm kan, jangan kalian tanam dia sampai di tengah-tengah tanah kayak gitu kan, terlalu dalam. Maksudnya kayak gini lah intinya, ini tanah nih, ini bijinya, ya ininya tipis-tipis saja kayak gitu. Jangan terlalu dalam biar dia cepat tumbuh keluar tunasnya. Kalau dia terlalu dalam, nanti dia lama dapat matahari. Kalau dia lama dapat mataharinya, nanti jadi tumbuhnya nggak bagus, maksudnya lama gitu. Nah, setelah ini, setelah kalian pindahkan, hari kalian memindahkannya itu disebut hari pertama setelah tanam, ya kan? Nah, setelah itu coba di praktikumnya tadi. Nah, di acara yang ketiga dibilang di situ biji yang sudah ditanam setelah 2 hari, habis itu dia diambil dan diukur daunnya yang udah keluar. Nah, kalau daunnya belum keluar, gali ininya, mana tahu dia terlalu dalam atau kayak gimana, tapi itu tetap diukur. Kalau misalnya daunnya udah keluar walaupun dia kuning atau kayak gimana, ukur hari kedua. Nah, kemudian hari keempat seperti itu lagi, dicabut, diukur kayak gitu. Misalnya ini tanamannya dicabut, ukur berapa daunnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia hari ke-6 dan seterusnya seperti yang di panduan tadi di nomor 5. Nah, itu hari ke-6, selebihnya itu yang sisa yang di sini jangan dicabut lagi. Nah, itu untuk panduan kalian hari 6, 8, 10, 12 dan 14. Nah, jadi hari 0-nya hari kalian mengukur ini daun lembaganya yang cuman direndam kemudian dipecah. Nah, tapi harus keluar dulu daunnya. Kalau belum, nanti tunggu lagi. Besoknya tes lagi satu. Jadi jangan cuman 30 yang direndam. Nah, setelah itu kan sisanya anggaplah 30-nya berhasil. Keluarlah daunnya. Tepatlah waktunya untuk membelah ininya. Kemudian kalian ukur, sisanya kan ada 25. Kalian tanam di sini. Hari kedua cabut 5 biji. Ukur daunnya kalau udah ada. Kalau belum, gali. Ambil 5 biji. Tetap 5 biji. Kemudian hari keempat kayak gitu lagi. Nah, kalian cabut 5 biji lagi. Kalau misalnya udah jadi tanaman 5 tanaman, ukur daunnya. Nah, selanjutnya di hari ke-6 sisanya kan berarti dari 25 dikurang 10 berarti tinggal 15 lagi. 15 yang ada di pot ini itu harus dipelihara dari hari 6, 8, 10, 12 dan 14. Nah, tanaman yang ada di sini itulah patokan kalian untuk menghitung. Nah, setiap tanaman yang kalian tanam itu kasihlah labelnya biar nggak ketukar. Jadi ibaratnya gini, ini tanaman nih, ada 3 tanaman. Hari ini kalian ngitungnya ini tanaman 1. Hari kedua, hari keempatnya kalian hitung ini tanaman pertama. Jadi biar nggak kayak gitu, biar nggak salah, pasanglah label di tanaman itu. Coba ambil satu ininya deh, daun ubinya satu. Nah, misalnya contoh ya, ini tanamannya, terus dia tumbuh kan. Nanti kalau kalian punya, kalian tahu nggak yang untuk pembatas makala yang bening? Nah, kertas mikanya itu potong-potong, nanti kasih label nama. Misalnya tanaman 1, tanaman 2 gitu. Nanti labelnya itu contoh ya, ini contoh. Labelnya itu dilingkarin di batang tanamannya. Nah, lingkarinnya juga jangan terlalu mepet kayak gini supaya tanamannya nggak stres. Dia buat saja agak longgar. Yang penting kamu tahu bahwa itu tanaman 1. Kalaupun nggak punya kertas mika, misalnya kamu kan tadi melingkar buat di dalam apanya ini, baskomnya. Ya sudah, tulis saja ini tanaman 1 di belakang tanamannya, tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3. Jadi kalian pas ngitung itu tetap berurutan kayak gitu. Jadi nggak ganti-ganti. Nah, itu untuk hari ke-6 sampai dengan hari ke-14 seperti itu. Nah, kemudian yang hari-hari 0, hari kedua sama hari keempat itu boleh tanamannya diambil.
Nah untuk mengukur, siapa tahu kan karena ada yang kecil mungkin daunnya masih, jadi untuk memudahkan kalian, karena kalau diukurnya langsung di sini takutnya tangan kalian nyenggol tanaman lain, jadi tanamannya stres kayak gitu kan, lebih baik dicabut aja terus diukur, nggak apa-apa itu nanti tanamannya dibuang. Itu untuk pengukurannya. Nah kemudian kalau misalnya kalian nggak punya baskom yang kayak gini yang besar, kalian taruh di wadah-wadah juga nggak apa-apa lah. Atau kalian mungkin ngekos nggak punya wadah baskom, ya udah pakai gelas plastik itu. Tapi waktu menanam dan tinggi tanahnya, tanah yang dipakai itu harus sama semuanya ya. Nah yang paling penting itu pas daun embrio yang pertama itu nggak masuk hitungan hari pertama ya. Nah itu hari 0. Nah pas dan embrionya harus sudah keluar kayak itu daunnya sedikit. Nah itu yang kalian ukur, bisa pakai penggaris biasa juga boleh. Nah tapi kalau untuk jaga-jaga, kalian taruhlah di situ bijinya lebih dari 5. Nah tadi kakak bilang sama kelas A itu kan yang kalian tanam itu ada 15. Nah kalau misalnya kalian mau, peliharalah 15-nya. Nanti ambil 5 tanaman terbaik. Kan 15 tanaman ini tiap hari kalian catat itu. Bukan tiap hari, 2 hari sekali. Kan hari 2, 4, 6, 8 sampai 10 sampai 14. Itu kalian tetap ukur yang 15 tanaman ini. Nah, tapi nanti diambil 5 yang terbaik. Nah, untuk dimasukin di laporan. Nah tapi karena tadi kelas B bilang, Kak berarti nggak sesuai ini ya tabel yang ini. Nah habis itu kakak ralat lagi, tapi nanti yang mana yang buat kalian mudah aja. Kalau kayak gitu kan simple, cuma 5 tanaman, yang lainnya itu bisa untuk cadangan kayak gitu kan. 5 tanaman terbaik dari ukurannya itulah yang diambil. Nah tapi kalau kalian mau seperti yang di tabel ini dia dibuat perulangan. Nah jadi tadi yang di dalam ini kan ada 15 tanaman. Nah kalian bisa buat itu dalam 2 ulangan atau 3 ulangan. Kalau dia 3 ulangan berarti 1 ulangan itu 5 tanaman. Jadi ulangan 1 5 biji, ulangan 2 5 biji, ulangan 3 5 biji, 15 kan. Nah atau enggak di 2 ulangan itu kan ada 15. Nah bagi aja nanti 2, jadi 7 14 kan, satunya cadangan. Nah jadi 2 ulangan 7 kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya baskom agak besar sedikit, bagi 2 aja. Yang sini ulangan 1, sini ulangan 2. Yang penting kalian tahu urutan tanamannya. Nah setelah itu kalian tulis di sini. Tabel yang ini itu untuk hari ke-6, hari ke-8, 10, 12 sama 14. Nah sementara hari yang 0, hari 2 dan hari 4, karena itu tanamannya dicabut dan cuma 5 tanaman, itu nanti kakak buat di tabel yang berbeda. Nanti kakak share lah lagi tabel barunya di grup kalian. Nah biar kalian gak ribet kan, gak pusing. Nanti yang mana yang buat kalian mudah lah. Kalau memang mau yang kayak tadi yang lebih simple, ya itu nanti sepakatan lah. Nah seperti itu untuk yang praktikum 10. Nah jadi intinya kita di sini mau mengukur daun. Nah nanti kurva yang kita buat itu kurva pertumbuhan daunnya. Nah tadi juga ada kelas B yang nanya, Kak kalau misalnya daunnya pada hari ke-10 misalnya Kak, yang tumbuh itu udah lebih dari 1-2 daun. Nah terus itu yang diukur daun yang mana? Nah jadi kalau misalnya dia tumbuh daun baru, misalnya contoh ya, ini daun yang tumbuh pertama, kemudian ada lagi daun yang tumbuh kedua. Ukuran yang ini sama yang ini pasti beda kan? Yang ini pasti lebih kecil dari yang ini. Kalau misalnya hari kedua kalian ukur dia ukuran daunnya 2 cm, terus hari ketiga udah muncul daunnya, pas hari keempat kalian mau ngitung, itu daun yang mana yang dihitung? Sebaiknya daun yang sudah kalian hitung pertama. Nah cara ngakalinnya gimana? Kan nggak mungkin kalian pantengin terus kan daun yang mana kayak itu, pasti lupa kan. Nah lihat saja daun yang lebih tua. Nah karena daun yang muda itu pasti dia lebih kecil daripada daun yang sebelumnya. Kan nggak mungkin kalian nanti di laporan itu tulisnya 2 cm, tiba-tiba besoknya berubah jadi 1 cm, kan nggak mungkin kan. Ya pasti kalau kurva pertumbuhan berarti dia naik parabola. Parabola itu artinya ada kenaikannya. Nah itu namanya kurva pertumbuhan. Karena contohlah pribadi kalian
Gak mungkin kan kalian dari umur 16 tiba-tiba jadi umur 5 tahun lagi, gak mungkin kan ya, karena pertumbuhan itu kan ada dua, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bisa dilihat kamu bertambah tinggi, misalnya kamu bertambah besar kayak gitu badannya, atau putih hitam kayak gitu kan. Kalau yang yang kuantitatif itu yang bisa dihitung yang kayak tadi. Gak mungkin kan dari 2 cm terus tiba-tiba jadi 1 cm. Nah kan berarti nanti gini-gini dong kurvanya. Jadi dia usahakan yang naik kayak gitu. Kalau memang silap kayak gitu, misalnya ada 3 daun, nah yang hari ini kamu ngitungnya di kiri, tiba-tiba besok kamu ngitungnya di kanan. Tapi kalau dia daunnya tambah lebar ya nggak apa-apa, daun itu yang nominal itu yang dimasukin kayak gitu. Nah itu untuk yang praktikum 10-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba dilihat tentang apa dan gimana. Tadi juga kelas B nanya, Kak itu sigmoid itu apa? Nah nanti kalau kalian mau tahu sigmoid itu apa, itulah nanti yang akan kalian bahas di laporan. Laporan kalian itu membahas tujuan kalian melakukan praktikum. Nah kalau di situ kan ditulis tujuan melakukan praktikum ini adalah mengetahui laju pertumbuhan tanaman dan besarnya daun serta sigmoid pertumbuhan. Nah jadi yang kalian bahas nanti di laporan kalian itu seputar itu, apa itu laju pertumbuhan, apa itu pertumbuhan, apa itu kurva sigmoid, apa itu pertambahan besar daun itu disebabkan oleh apa, kenapa kita harus mengukur perbesaran daun, itu yang harus kalian bahas. Jadi jangan lagi nanti seperti praktikum sebelumnya mungkin ada yang salah, nggak tahu apa yang mau dibahas. Nah kemudian selanjutnya yang dibahas di hasil itu juga si tabelnya ini, misalnya gini, kalian ini pertumbuhan, nanti yang dibaca di hasil itu cukup yang ada di tabel saja. Misalnya pada hari kesekian tanaman mengalami pertumbuhan, terlihat dari nominalnya ada pertambahan, misalnya yang ulangan 1 pertumbuhannya sekian, ulangan 2 pertumbuhannya sekian. Nanti di pembahasan jangan lagi membaca tabel itu. Nah tapi pembahasan itu lebih merujuk kepada apa yang sudah kamu tarik dari hasil itu, kamu bahas di pembahasan. Misalnya gini, tadi kamu lihat kan kurvanya itu naik atau nilainya naik, ya bahas aja di pembahasan kenaikan panjang daun atau lebar daun disebabkan oleh kayak gini, taruhlah teorinya seperti itu caranya. Nah sementara nanti di kesimpulan itu cukup membahas yang cukup menyimpulkan apa yang menjadi dari tujuan. Jadi nggak perlu berulang-ulang, jadi kesimpulan itu nggak perlu terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Intinya dia mewakili si tujuan tadi. Nah itu, terus apa lagi ya, kelas B tadi itulah, sampai di situ ada nggak yang mau ditanya? Coba dibaca dulu itunya, praktikumnya. Kalau kacang merahnya nggak tumbuh itu gimana Kak? Kalau kacang merah, makanya kan di hari 0-nya kan kita sudah pastikan dia keluar embrionya. Kalau dia sudah keluar embrionya, pada saat ditanam, selagi kalian kasih air yang cukup, terus dapat sinar matahari, pasti dia tumbuh. Karena di sininya pun di bakalnya sudah tumbuh. Nah makanya kakak bilang tadi, taruhlah juga untuk jaga-jaga. Nah paling enggak minimal 30 biji. Nah yang sesuai dengan panduan. Itu. Ada lagi? Lagi coba dulu lihat dulu. Apa nanti kakak kasih tabelnya ya biar kalian nggak pusing, atau mau kayak gimana kalian cara menghitungnya biar lebih enak dan lebih sedikit itunya. Itu untuk praktikum 10. Ini selingan ya, kakak mau bahas, kakak belum periksa post testnya